Komisioner Bidang Pengarahan Dana BP Tapera Sugiarto mengatakan sama sekali tidak ada hubungannya antara dana dari peserta Tapera dengan pembangunan IKN. Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN. Nggak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah, IKN itu sudah ada anggaran. Yang itu dijalankan oleh para manajer investasi. Ya, dan portofolionya ini hampir 80% ya, itu di obligasi, ya, di obligasi, ya. Obligasi paling banyak di obligasi negara, ya, dan juga sebagian di obligasi korporat. Dan guideline risk appetite kami, instrumen obligasi yang dibeli mungkin ya oleh para manajer investasi yang sudah kita akses, yang kita pilih, minimal grade A. Wah, kesalahan fatal guys, kesalahan fatal ini. Kenapa fatal? Bukannya kabar baik pak, dia taruh duitnya di obligasi negara. Enggak gini bro. Lu paham gak logika berpikirnya? Sebelumnya pejabat-pejabat itu pada bilang, hey saudara-saudara, jangan khawatir, proyek IKN ini tidak pakai duit Tapera. Oke. Terus tiba-tiba di sini kok beda? Dia bilang dana Tapera 80% akan masuk ke obligasi. Obligasi itu surat utang, dan dia bilang mayoritas masuk ke surat utang. Ada surat utang negara, jadi negara yang utang ke rakyatnya, ke yang beli, dan ada surat utang korporasi. Nah di sini lu tahu nggak sih posisi Indonesia hubungannya apa? Dan di sini kita bisa melihat, oh ada sesuatu yang tidak pas di sini guys, terbongkar. Teman-teman tahu nggak? Indonesia di tahun 2023 penerimaan negara, jadi duit yang masuk ke kantong negara itu cuma 2.700 triliun. Sementara belanjanya alias pengeluarannya itu sampai 3.100 triliun. Jadi ini negara running lebih pasar pasak daripada tiang. Karena apa? Dia belanja 3.000-an triliun. Penghasilannya cuma 2.000-an triliun gitu ya. Kalau lu ngutang ke bank udah pasti nggak boleh ditolak tuh ya. Tapi kalau namanya negara boleh. Lu belanja 3.000 triliun padahal penghasilan lu cuma 2.000-an triliun. Nah di sini teman-teman tahu 3.121 triliun belanja negara kalau dikurangi dengan 2.774 triliun pendapatannya, artinya negara minus 347 triliun. Minus. Nah berarti duitnya dari mana 347 triliun itu turun dari langit ke Gunung Kawi terus diambil? Gua rasa tidak ya. Gua rasa 347 triliun itu berasal dari utang. Di sini kita dapat ilmu baru nih guys. Ternyata tahun 2023 negara ini nggak bisa menghasilkan cukup banyak duit sehingga dia ngutang. Artinya apa? Artinya banyak pengeluaran negara, belanja negara, mau gaji lu, gaji orang kementerian, gaji PNS, bangun ini, bangun itu pakai duit siapa? Ternyata di situ ada utang. Utangnya pakai apa? Obligasi. Nah kita sekarang kembali ke tahun 2024 ini. Apakah negara Indonesia akan kembali berutang di tahun 2024 ini? Saya rasa iya. Artinya apa? Kalau orang-orang di sini, pejabat-pejabat ini bilang IKN itu tidak menggunakan duit Tapera, tapi menggunakan APBN. Dan kita tahu APBN itu minus, berarti APBN itu mengandalkan utang. Artinya negara harus menerbitkan surat utang atau obligasi itu. Terus siapa yang belanja surat utang itu, obligasi itu? Siapa? Ternyata ada yang pejabat Tapera bilang duit Tapera bakal dibelikan obligasi negara. Jadi di sini kita melihat siapa yang bodoh di sini ya. Ternyata kita semua ini orang bodoh. Rakyat Indonesia ini bodoh. Duit kita dipotong oleh buat si Tapera ini. Terus Tapera beli surat utang negara. Terus surat utang negara dipakai buat apa? Membiayai APBN. Terus duit APBN dipakai untuk membiayai IKN. Jadi kalau lu pikir pakai otak, IKN pakai duit Tapera atau tidak? Memang enggak, tapi pakai utang. Karena negara kita posisi masih minus. Jadi kalau kita telusuri, ternyata logika berpikirnya, jangan-jangan duit Tapera pergi ke IKN juga dong. Secara tidak langsung. Nah teman-teman jangan salah sangka ya, jangan dikira gue ini anti IKN. Enggak, itu salah. Juga jangan dikira gue ini pro IKN, itu juga salah gitu loh. Tapi di sini yang gue mau bilang adalah, nggak bener kalau statement orang-orang mengatakan bahwa IKN itu tidak menggunakan duit Tapera. Kenapa? Karena minimal duit IKN itu pakai APBN. APBN kita udah tahu nggak cukup, akibatnya perlu ngutang. Utangnya dari mana? Tadi juga dibilang gitu loh, duit Tapera ini dibeliin utang, surat utang negara, jadi nggak bisa berkelit itu sebetulnya. Udahlah. Tapi satu yang gue mau bilang begini, proyek IKN udah terlanjur jalan ya, udah itu memang harus dijalankan, diselesaikan. Duit kita udah pergi ke sana triliunan rupiah, kalau nggak balik kan investasinya hangus. Tapi menurut gue yang lebih penting adalah bisa nggak sih kita cari solusi lain? Karena apa? Karena gue merasa ngeri dan ketakutan kalau saja duit Tapera ini betul-betul di-download semua untuk mengerjakan proyek yang sebetulnya ya menurut gue nggak terlalu urgent banget lah. Tapi dampaknya bisa sangat fatal. Kenapa? Lu bayangin ya, duit 268 triliun buat iuran Tapera itu menghilang. Masuk dikelola oleh, ya mungkin BP Tapera ini atau siapapun itu. Atau dia bilang ada manajer investasi segala macam lah. Tapi duit 268 triliun menghilang. Tidak lagi beredar di masyarakat, gaji-gaji lu tuh. 268 triliun itu sebetulnya
Gaji lu itu bisa dipakai buat apa? Beli jamu Mbok Darmi, makan ayam gorengnya Mas Budi dari Semarang enak. Lu bisa pakai itu buat beli baju baru, lu bisa pakai itu buat pergi wisata, jalan-jalan. Ekonomi di rakyat bergerak. Kenapa? Karena 268 triliunnya itu kembali ke rakyat, dia berbelanja, itu gaji yang dipotong itu. Buat dia apa? Belanja makan, dia beli sepatu baru, dia bisa pakai itu buat makan di warteg, dia bisa beli cabai, beli kentang, beli sayur, bayar cicilan motor, beli pulsa, dan lain sebagainya. Itu akan menghilang. Kenapa? 268 triliun bukan jumlah yang sedikit. Lu bisa bayangin, tiba-tiba perekonomian Indonesia itu banyak UMKM ya, tukang gorengan, tukang ketoprak, tadi tukang jahit, tukang sol sepatu, dan lain sebagainya, tiba-tiba hilang peredaran itu. Apa yang terjadi? Akan bakal makin banyak nih pengusaha-pengusaha yang bisnisnya makin sulit. Teman-teman pelaku bisnis restoran, makanan, kafe, toko-toko, dan lain sebagainya, itu akan berdampak. Kenapa? Karena hilang 268 triliun dari market. Pasti dampaknya buruk. Jadi teman-teman benar-benar harus berhemat. Karena apa? Kalau memang manajemen kita nggak bagus dan memang ya kita berdoa aja ya 268 triliun itu juga nggak hilang di tengah jalan ya, karena kita udah punya banyak pengalaman buruk tuh kemarin-kemarin sama Asabri lah, Jiwasraya lah. Ya kalau itu terulang lagi, wah itu bakal makin bahaya lagi nih masa depan negara kita nih.